Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan emosional, biasanya dia akan minta balik duluan. Ya. Nah, jadi manusia itu ada yang penyabar, tetapi ada juga orang yang emosional. Ada orang yang emosional ketika dia marah, setelah marah, kemarahannya segera sirna. Tapi ada juga tuh orang yang emosional, setelah marah, tetap ngungkit-ngungkit lagi. Artinya termasuk ke dalam kriteria orang yang pemarah atau emosional dan pendendam. Tetapi mantan tidak seperti itu. Dia memang orang yang emosional, tetapi tidak pernah ngungkit-ngungkit. Selesai marah, ya sudah selesai. Nah, tipe mantan yang seperti ini memang termasuk tipe orang yang mudah sekali ngajak untuk berpisah. Kalau sebagai istri itu, setiap berantem, setiap bertengkar, selalu ngajak bercerai. Kalau suami kan repot ya, kalau dia mengajak bercerai tanpa dia sadari, nanti jatuh talaknya tuh. Nah, tetapi kalau istri kan mau dia mengatakan, ayo bercerai, bercerai ribuan kali pun tidak jatuh talaknya. Nah, misal tipe istri seperti ini. Emosional, tetapi bukan tipe orang yang pendendam ya. Kenapa dia emosional? Ya mungkin karena basicnya memang seperti itu. Atau karena faktor usianya yang masih terlalu muda, sehingga dia belum pandai untuk memanajemen dan mengelola emosinya dengan baik. Nah, jadi setiap pertengkaran terjadi, mesti minta bercerai, tahu-tahu nanti suaminya pulang, istrinya tidak di rumah, minggat ke rumah orang tuanya. Tapi biasanya kalau yang seperti ini tidak pakai dirayu, tidak pakai ditelepon, ditunggu saja kemarahannya reda, dia akan pulang sendiri. Kalau mantan termasuk tipe ini, emosional, mudah marah, suka bertengkar, tetapi tidak pendendam, maka mantan yang seperti ini biasanya tanpa kita kejar-kejar, tanpa kita telepon, tanpa kita rayu, tanpa kita harus memohon-mohon, dia akan balik sendiri kepada kita. Tapi kalau mantan itu tipenya pemarah dan pendendam, ya tentu dibutuhkan usaha ya untuk bisa kembali bersama lagi. Nah, yang paling sulit itu adalah tipe mantan yang kalau marah tidak kelihatan, dia lebih memilih untuk diam, tetapi tipe pendendam, dia menyimpan kemarahan itu terus. Nah, ini yang paling sulit nih untuk diajak untuk kembali bersama lagi. Dan kecil sekali kemungkinan dia yang akan kembali duluan. Sudah diminta pun, kita memohon-mohon pun, mungkin dia tetap akan menolaknya. Kalau menolak saja masih mending, lebih sering tidak mau ketemu. Kalaupun ketemu, dia tidak akan bicara apapun di depan kita. Nah, jadi kalau mantan adalah orang yang pemarah, memang punya pasangan yang pemarah itu capek ya, dibutuhkan kesabaran lebih. Tetapi keuntungannya, orang yang pemarah itu biasanya ya, walaupun ada tadi yang pendendam, biasanya mereka tidak suka menyimpan dendam itu berlama-lama. Artinya cepat marahnya dan cepat melupakannya, cepat marahnya, cepat sirnanya kemarahan itu dari dalam hatinya. Nah, jadi kalau mantan tipe ini ya kita tunggu saja. Ya, dan sambil terus berdoa agar dia sadar,
agar dia segera datang kepada kita, ya. Nah, jadi kadang-kadang memang kalau bersama dengan orang yang pemarah, yang terbaik memang menunggu kemarahannya reda. Kenapa? Karena kalau kita coba mengganggu dia, kan kita tidak tahu ya. Ada orang itu yang marah, setengah jam juga kemarahannya sudah hilang, ya. Kemarahannya sudah hilang. Tetapi di sekelilingnya itu ada keluarganya yang rajin ngompori dia untuk berpisah dengan kita, untuk menjauh dari kita, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya dia kemarahannya sudah reda, tapi dipanas-panasi jadi marah lagi. Nah, maka memang menunggu itu menjadi yang terbaik ya. Karena kan kalau setiap hari dia dibisiki begitu, ya dia akan menyadari juga nih. Ini orang-orang ini biarpun masih saudara dia adalah kompor semua. Orang-orang yang tidak menginginkan kebahagiaan dia, orang-orang yang suka dan senang melihat dia menderita. Kalau dia sudah punya anak-anak juga kan, kalau orang tuanya sampai pisah rumah begitu kan, anak-anaknya juga jadi menderita. Nah, jadi memang memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa berpikir dengan jernih, merenung di dalam kedalaman hatinya. Karena itu kita diajarkan ya, daripada kita mendekat saat dia memang masih marah ya, dan kemudian ujung-ujungnya tambah rame, tambah bertengkar, dan seterusnya. Memang yang terbaik kita menunggu dan diam sambil berdoa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, tetapi jika tidak bisa, maka tentu diam lebih baik. Kita menyadari mantan itu tipe yang emosional, kita juga mungkin tipe yang agak emosional. Kalau perpisahannya baru 2-3 hari atau 1 minggu saat emosi masih sama-sama tinggi, kalau ketemu nanti ujung-ujungnya bertengkar kembali, maka lebih baik kita berdiam diri dulu sambil berdoa, semoga kemarahan di hati mantan sirna, kemarahan di hati kita juga sirna, dan ketika ketemu tidak pakai bertengkar lagi, ya. Atau malah semoga ketika kemarahan di hati mantan sirna, maka dia akan datang duluan, dia akan kembali sendiri kepada kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.